Baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini, kalau seandainya channel kita tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online juga. Jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dulu dan like-nya. Siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita kembali kembali ke pembahasan. Ini ada pertanyaan dari teman kita. Saya akan bacakan sebentar saja teman-teman, kita akan bahaskan. Dia bertanya seperti ini. Bang, saya sudah 2 kali didatangkan sama DC aku laku ke rumah, tetapi dia sama-sama sopan, Bang. Dia tidak pernah berkata kasar. Apakah ini akan terus berlanjut seperti ini? Mereka apakah hanya trik belaka untuk supaya saya cepat membayar? Saya akan jelaskan. Di sini dia mengatakan bahwa sudah didatangkan sama aku laku, DC lapangan pinjol aku laku. Sudah 2 kali dia mengatakan. Saya jelaskan kepada teman-teman, DC pinjol, mau DC pinjaman online, mau DC leasing ataupun DC bank, apapun itu jenisnya, debt collector apapun, ya memang benar kalau mereka datang ke rumah awalnya sudah pasti mereka secara sopan santun, tata keramanya masih dipakai. Tetapi setelah itu dia tidak langsung kasar seperti apa ke rumah Anda. Dia hanya mengingatkan bahwa mereka akan mengambil tindakan, dengan cara mengatakan secara seperti itu, mengatakan ingin mengambil tindakan. Kita tidak tahu tindakan apa yang mereka akan lakukan, apa misalkan menarik aset, hanya membilang mau mengambil tindakan. Kita tidak tahu apakah ingin menarik mobil, misalkan ada yang punya hutang di leasing, atau misalkan barang-barang di rumah seperti TV, kulkas. Kita tidak tahu. Dia memang benar mereka sopan dan santun, tetapi ketika mereka datang, terutama mereka datang sudah sampai 2 kali, sudah pasti psikologis teman-teman terganggu. Tugas para DC itu teman-teman, mereka tidak peduli. Mereka itu tidak peduli mau Anda tidak ada uang hari ini, mau bisnis Anda tidak lancar, mau jualan Anda tidak laku, ataupun pekerjaan Anda misalkan dipecat ataupun keluar dari perusahaan. Mereka tidak peduli. Yang penting kalian terganggu dengan kedatangan mereka. Itu visi misi mereka sudah jelas. Sudah jelas sekali. Kalau kita didatangkan sama DC pinjol ke rumah, sudah pasti kita terganggu. Terganggu kenapa? Ini orang datang lagi, ini orang datang lagi, ini orang kok datang lagi, Padahal mereka tidak bisa ngapa-ngapain, misalkan mau menarik kendaraan Anda, mau mengambil TV Anda, aset-aset Anda di rumah, itu tidak bisa. Sama sekali tidak bisa, tidak pernah dianjurkan sama pihak OJK, apalagi pinjaman online. Pinjaman online itu kita cuma menggadaikan data-data kita, tidak pernah kita memberikan agunan. Misalkan sertifikat rumah kita agunkan, ataupun misalkan BPKB motor kita agunkan di sana. Kalau seandainya kita tidak mampu membayar, bolehlah mereka menyegel rumah kita. Kan tidak seperti itu, kecuali kita seperti di bank. Di bank seperti itu, kita ada sertifikat rumah. Makanya ada kan, kalau orang misalkan tidak mampu membayar cicilan di bank itu, kreditnya macet, sudah pasti ada ditempel sama bank bahwa mereka menunggak bahwa rumah ini sudah disegel sama bank A, bank C, bank D. Nah, seperti itu. Kalau pinjaman online tidak ada, teman-teman. Jadi mereka benar. Kalau rezeki Anda bagus, teman-teman, mereka menagihnya seperti itu, sopan santun terus setiap saat ketemu sama Anda. Mungkin mereka ingin mendapatkan laporan, memberikan laporan kepada pihak atasan mereka bahwa mereka benar-benar sudah datang ke rumah para nasabah. Mungkin seperti itu. Dan mereka ada target-target tertentu. Mereka juga bekerja menjadi penagih hutang, kasarnya seperti itu. Menjadi penagih tagihan kredit macet para nasabah, mau itu pinjol, leasing, bank, apapun itu sejenisnya. Yang kredit itu semuanya namanya penagih. Jadi mereka ada target insentif, bonus kalau misalkan tercapai misalkan target mereka. Namanya juga pekerjaan. Kalau seandainya berhasil pasti ada insentif ataupun bonus yang diberikan dari bos-bosnya mereka. Jadi sampai sini yang saya tekankan kepada teman-teman, paling yang harus dikuatkan adalah mental kalian. Habis itu jangan cemas, jangan khawatir bahwa
ingatkan, mindset Anda itu harus dibenarkan, oke, bahwa mereka hanya bekerja dan Anda sebagai peminjam itu tidak pernah larinya ke pidana. Kalau mereka menggertak, mengata-ngatai Anda ingin dipenjara, menarik aset Anda, men-tracking atau menyebarkan data Anda, itu tidak bisa, dilarang keras sama pihak OJK. Jadi kalau seandainya memang belum mampu membayar, ya sudah, abaikan saja dahulu. Tetapi kalau sudah ada rezekinya nanti, kalau mau dilunaskan silakan lunaskan. Pokoknya saja boleh dilunaskan, oke. Kalau seandainya ingin benar-benar melunaskan, daripada tidak sama sekali, oke. Jadi yang paling penting kuatkan mental, jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, berbahaya, oke teman-teman. Apalagi menjualkan rumah Anda, menjualkan kebun Anda, menjualkan tanah-tanah Anda untuk membayar pinjaman online, itu sangat-sangat riskan atau sangat-sangat berisiko, dan hidup Anda akan ketergantungan sama pinjaman online, oke. Berhenti meminjol kalau seandainya memang tidak terlalu kepepet, oke teman-teman. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih.